Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Saya akan membahas tentang akuarium, terkhusus ikan sapu yang ada di dalam akuarium ini. Seperti halnya kita melihat orang lain ataupun orang-orang ataupun lingkungan sekitar kita selalu melihat begitu negatif ataupun buruk ketika kita melihat sifat, gaya, penampilan orang lain. Terkadang-kadang kita selalu iri dan merasa risih ketika kita melihat penampilan, gaya, karakter, kelakuan orang lain. Sebetulnya guys, bukan orang lain yang bahwa mereka itu tidak semuanya bersifat buruk, berpenampilan buruk. Mungkin saja mata kitanya yang diawali ditanami dengan keburukan, sehingga apa yang dilihat oleh kita, kebaikan orang lain, kehebatan orang lain selalu dipandang dengan buruk. Padahal banyak orang lain selalu berbuat baik. Seperti halnya yang saya bahas di sini, akuarium. Di dalam akuarium itu sebetulnya begitu indah, begitu sejuk, tidak ada keributan, jernih. Tapi kadang-kadang kita selalu melihat akuarium itu begitu buram, seolah-olah kusam dan tidak indah. Padahal di dalam akuarium itu tetap bahwa akuarium itu jernih, bersih, indah, tidak ada keributan, nyaman penghuni-penghuninya. Ternyata pandangan itu bisa menjadi buram dan kusam dan tidak indah disebabkan kaca yang ada di akuarium itu kotor dan buram, sehingga pandangan kita di dalam akuariumnya seolah-olah kotor dan kusam, yang dimana terhalang keindahannya akuarium oleh kaca yang buram itu. Maka saya akan membahas ada sifat pembersih di dalam perikanan itu yang disebut dengan ikan sapu. Pertama, ikan sapu ini dibawa oleh anak saya nyari di solokan-solokan di dekat sawah gitu ya. Ternyata ada akuarium di daerah saya, ada lauk sapu di daerah saya itu. Sebelum akuarium ini diberikan ikan sapu, saya selalu membersihkannya dengan kaca-kacanya akuariumnya itu dengan lap, supaya penglihatan kita itu tidak buram dan selalu sejuk melihat akuarium itu. Tapi kadang-kadang 1 hari 2 hari sudah buram lagi, sehingga yang ada di dalam akuarium itu tidak begitu lihat nyaman, risih melihatnya. Seperti halnya ketika kita melihat orang lain selalu risih, padahal itu adalah bukan orang lainnya, ternyata mata kitanya yang diawali ditanami kebencian dan keburaman. Maka setelah anak saya memasukkan ikan sapu, udah sampai hampir 2 bulan sekarang saya tidak pernah membersihkan kaca akuarium, dan selalu bersih, selalu jernih, selalu kejauhan saya lihat gitu tenang dan indahnya di dalam akuarium ini. Kenapa? Karena ada suatu ikan yang memberikan suatu kebaikan, yang selalu membersihkan kaca-kaca itu, karena mungkin dia itu pemakan lumut. Tapi sangat berarti sekali dengan adanya ikan sapu ini. Saya ada beberapa ikan sapu. Yang pertama itu 1, yang kedua ada mungkin lebih dari 3. Nah, walaupun ikan sapu itu tidak terlalu banyak bergerak, hanya sedikit demi sedikit, tapi dia bisa membersihkan lingkungan yang ada di dalam ikan sapu ini. Nah,
fenomena ikan sapu ini seperti halnya ketika kita sering bertemu dengan para ulama dan para ustadz yang ada di majelis-majelis, yang dimana para ulama dan ustadz itu yang selalu membersihkan penglihatan kita, membersihkan hati kita, membersihkan akidah yang ada di dalam diri kita, guys. Makanya ini seperti ikan sapu, tidak banyak bergaya, tidak banyak terlalu bergairah, bergoyang, tapi dia itu bisa membersihkan lingkungan yang ada di dalam kaca ataupun akuarium ini. Itu pula ketika kita sering bertemu dengan para ulama, bahwa hati kita itu akan bersih. Ketika kita hati bersih dan mata kita bersih, sebetulnya pemandangan kita itu bukan orang lain tapi hati kita. Diawali dengan hati kita kotor, maka penglihatan kita kepada orang lain itu akan selalu kotor dan negatif. Tapi ketika kita selalu dibersihkan dengan bertemu, duduk bareng dalam suatu majelis taklim dengan para ulama dan ustadz, insya Allah seperti halnya ikan sapu yang selalu membersihkan kaca-kaca yang ada di dalam akuarium, sehingga akuarium itu begitu indah. Para ulama dan ustadz itu selalu membersihkan hati-hati kita dan pandangan-pandangan kita. Itu saja guys ya. Ini ikan sapu ini sangat bermanfaat dan sangat berjasa sekali di dalam akuarium. Begitu juga ulama dan para ustadz. Makanya guys, tolong jaga para ulama dan para ustadz, jangan sampai mereka itu terdolimi oleh siapapun. Karena salah satu ciri-ciri kata Rasulullah bahwa alam dunia ini akan dihancurkan atau disebut dengan kiamat itu, maka Allah akan angkat para ulama-ulama itu. Bisa jadi ulama-ulama itu ditindas, persekusi dan lain-lain. Maka kita jaga ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, jangan sampai mereka itu ada yang mengganggu dan mengkhianati. Walaupun dulu sekitar 2018 banyak fenomena ulama-ulama yang disakiti, didolimi dengan dalih yang mukul ataupun menganiayanya adalah mengaku orang gila. Mungkin itu adalah fenomena alam dunia akhir zaman. Mari kita jaga bagaimana cara menjaga ulama dan para ustadz itu. Kita harus banyak mengikuti tausiah-tausiahnya dan duduk bareng di majelis taklim supaya hati kita ini seperti jernih kaca yang selalu dibersihkan oleh ikan sapu seperti itu. Oke, terima kasih ikan sapu yang telah membersihkan lingkungan yang ada di dalam akuarium, alam akuarium ini. Batu-batu pun bersih, pohon-pohon pun bersih, semuanya yang ada di sekitar lingkungan alam akuarium ini bersih oleh ikan sapu. Mudah-mudahan para ulama, para ustadz ini bisa membersihkan hati-hati yang ada di dalam dunia ini. Cukup sekian guys, mudah-mudahan berguna dan manfaatnya. Itulah kelebihan ikan sapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap bahwa Islam itu yang terbaik. Jangan lupa like and subscribe, dan bukan unsubscribe, jangan lupa like dan subscribe and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.